Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bapak. Di pertemuan kali ini kita akan belajar PPKN, tema 7, subtema 1, tentang keberagaman anggota keluarga di rumah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siapkan diri kalian, siapkan buku kalian. Enjoy this video. Keberagaman anggota keluarga di rumah. Apakah kalian masih ingat apa itu beragam? Kita sudah bahas di tema-tema sebelumnya ya. Bapak harapkan kalian masih mengingatnya. Yang pertama, setiap manusia itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman anggota keluarga di rumah. Kemudian apa saja itu keberagaman? Nah, kalau di rumah ada perbedaan kebiasaan, kemudian karakter atau sifat, kemudian ada kegemaran atau hobi, makanan favorit, ciri-ciri fisik yang nampak, kemudian kemampuan atau keterampilan, dan lain-lain. Masih banyak sekali keberagaman yang ada di rumah. Coba sebutkan keberagaman yang ada di dalam keluargamu yang tidak ada di slide ini. Oke? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, kita lihat salah satu contoh keberagaman di rumah itu ada perbedaan makanan kesukaan atau makanan favorit. Selanjutnya, walaupun berbeda makanan kesukaan, semua keluarga harus saling menghargai dan juga menghormati satu sama lain. Semua perbedaan yang ada sebaiknya tidak membuat saling bertengkar atau bermusuhan. Nah, keberagaman di rumah membuat hidup lebih berwarna. Seharusnya ya, misalnya karena perbedaan makanan kesukaan, di rumah itu ibu sering membuat beragam masakan. Nah, misalkan dalam keluargamu itu misalnya kamu suka dengan bakso, dan kakakmu suka dengan mie, ayahmu suka dengan telur goreng, ibumu suka dengan sayur bayam. Nah, di situ menimbulkan keberagaman sehingga ibumu itu memasaknya lebih beragam lagi, bermacam-macam sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota keluarga. Di sini kita lihat manfaat saling menghargai dalam keluarga itu apa saja. Yang pertama itu terciptanya keluarga yang rukun, kemudian tercipta ketentraman, tercipta keluarga yang harmonis, dan menumbuhkan rasa saling menyayangi dan peduli antar anggota keluarga. Nah, kita masuk ke sikap tenggang rasa dalam keluarga. Apa itu tenggang rasa? Ada yang tahu? Kita lihat. Untuk menyikapi keberagaman di rumah, diperlukan sikap tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa artinya sikap menghargai dan menghormati perasaan orang lain, mirip-mirip dengan empati. Selain tenggang rasa, kita juga sebaiknya menerapkan sikap saling melengkapi dan toleran dalam menyikapi keberagaman. Kita saling melengkapi satu sama lain anggota keluarganya. Dengan sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan juga harmonis. Harmonis itu artinya damai ya, tentram. Kita dapat mengatasi permasalahan dengan baik, sehingga keluarga pun dapat terhindar dari perselisihan. Yang pada umumnya harusnya keluarga ini hidup rukun satu sama lain ya. Namanya keluarga, kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi, melindungi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apakah anggota keluarga menyukai makanan tradisional seperti yang Bapak udah singgung tadi? Nah, di keluarga itu pasti memiliki makanan kesukaan sendiri-sendiri ya. Sebagai contohnya seperti ini. Ibu menyukai rasa pedas rendang dari Padang dan karedok dari Jawa Barat. Nah, ayah lebih menyukai rasa manis pada nasi gudeg dari Yogyakarta, sedangkan kakak lebih menyukai rasa gurih pada soto Betawi dari Jakarta. Sedangkan adik sendiri menyukai masakan olahan ayam, sehingga adik suka ayam betutu dari Provinsi Bali. Kita lihat, nah ini adalah gambar dari rendang kesukaan dari ibu. Kita lihat yang ini adalah gudeg kesukaan dari ayah yang berasal dari Yogyakarta. Dan ini merupakan masakan ayam betutu kesukaan adik dari Provinsi Bali. Dan kakak sendiri suka soto Betawi yang berasal dari daerah istimewa Jakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, apakah kalian tahu makanan kesukaan dari anggota keluargamu masing-masing? Kalau ada, silahkan ditulis ya. Kita lanjutkan. Kita akan masuk ke manfaat keberagaman di rumah. Manfaatnya itu apa saja? Yang pertama,
Dengan adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah, setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarganya. Contohnya, berkata lemah lembut kepada anggota keluarga yang sedang sedih dan kesulitan. Yang kedua, adanya keberagaman dalam keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Misalnya, sifat adik yang periang dapat menghibur ketika kakak bersedih. Dengan demikian, kita dapat hidup rukun dalam keluarga yang harmonis. Terakhir, perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama. Misalnya, kerjasama ketika membersihkan rumah. Dengan kerjasama, kegiatan dilakukan menjadi lebih cepat selesai. Ini merupakan manfaat dalam keberagaman di rumah, ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat. Dengan adanya teknologi pangan, kita dapat lebih mudah menikmati makanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia karena lebih mudah didapatkan. Jadi ada makanan diolah menjadi kaleng, maksudnya dikemas dalam bentuk kaleng, ya, lebih tahan lama. Sebagai contoh, ini terdapat beragam makanan tradisional yang dikalengkan dan dijual dalam kemasan seperti gudeg dan rendang. Keberagaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Ini adalah merupakan salah satu manfaat adanya teknologi pangan. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan pembahasan kita hari ini. Silahkan anak-anak cermati lagi, simak lagi videonya. Semoga ini bermanfaat ketika kita belajar di pertemuan tema 7 subtema 1 setelah PTS. Oke anak-anak, salam sehat, salam semangat. See you and bye-bye.